Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran besar yang sering kita rayakan tetapi kadang tidak kita selami dengan sungguh-sungguh, yaitu makna Natal yang sejati. Natal bukan sekedar kisah kelahiran seorang bayi di Bethlehem, bukan sekedar suasana hangat, dekorasi dan tradisi, melainkan Natal adalah pernyataan terbesar daripada kasih Allah. Natal adalah momen di mana Allah yang tidak terbatas memilih turun menjadi manusia, hidup di antara kita dan menyertai kita dalam segala kehidupan kita. Saudara, untuk memahami Natal, kita perlu untuk melihat kembali ke belakang di mana situasi pada zaman itu Israel sedang hidup dalam tekanan penjajahan Romawi. Rakyat hidup dalam penderitaan, ketidakadilan, ketakutan, dan kerinduan besar akan seorang penyelamat. Mereka membayangkan bahwa Mesias yang datang adalah sosok yang membawa revolusi, pemimpin besar, raja perkasa, atau pahlawan militer yang membebaskan mereka dari penjajahan. Namun saudara, rencana Allah berbeda dari bayangan manusia. Mesias justru datang dengan cara yang sangat sederhana dalam bentuk seorang bayi, melalui keluarga biasa dan bahkan lahir di kandang yang hina. Cara Allah bekerja jauh melampaui cara pikir manusia. Kelahiran Yesus di Palungan sebenarnya adalah pesan teologis yang sangat dalam dan kuat. Dengan lahir dalam kesederhanaan, Allah sedang menunjukkan bahwa kerajaannya berbeda dari kerajaan dunia. Dunia melihat kemegahan, kekuasaan, dan ketenaran sebagai tanda keagungan, tapi Allah justru menyatakan kemuliaannya melalui kerendahan, kelembutan, dan kedekatan. Disinilah kita melihat karakter Allah yang sebenarnya, Allah yang tidak tertarik dengan penampilan luar, tetapi Allah yang mau hadir dalam kesederhanaan hidup manusia. Saudara, di dalam kitab Matius kita mendengar bahwa anak yang lahir itu akan dinamai Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Nama Yesus atau Yesua berarti Tuhan adalah keselamatan. Ini bukan sekedar nama tetapi identitas dan misi. Yesus datang bukan terutama untuk mengajarkan etika moral, bukan untuk menjadi guru besar atau tokoh inspirasi. Ia datang dengan misi utama, membawa keselamatan, dan keselamatan itu tidak berasal daripada usaha manusia, bukan dari kebaikan manusia, tetapi dari karya dan anugerah Allah sendiri. Lalu kita mendengar nama lain daripada Yesus, yaitu Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Ini adalah inti dari seluruh makna Natal. Allah yang selama ini dikenali melalui hukum, nubuatan, dan suara para nabi, kini memilih untuk hadir secara nyata. Allah tidak lagi sekedar dapat didengar, tetapi bisa dilihat, disentuh, dan dijumpai secara langsung. Dalam pribadi Yesus, saat kita membaca kata Allah beserta kita, kita sedang melihat kerinduan terbesar hati Allah untuk mendekati manusia, menjumpai manusia, dan hidup bersama manusia, dan memulihkan hubungan dengan manusia yang telah rusak karena dosa. Kita melihat inkarnasi saudara, yaitu Allah yang menjadi manusia. Bukanlah konsep sederhana, itu adalah misteri ilahi
Di dalam Filipi dituliskan bahwa meskipun Yesus adalah Allah, ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ia merendahkan diri sampai menjadi sama dengan manusia. Mengapa saudara? Karena untuk menyelamatkan manusia, ia harus menjadi manusia yang sesungguhnya. Ia harus merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan penolakan, bahkan pencobaan. Ia menempuh jalan manusia tetapi tetap tanpa dosa, dan karena itulah ia layak menjadi penebus. Inkarnasi juga berarti saudara bahwa Allah sungguh-sungguh memahami setiap pergumulan manusia. Ketika kita merasa tidak ada yang mengerti, ketika kita merasa berjalan sendiri, ketika kita berada dalam tekanan hidup, Natal mengingatkan kita bahwa ada Allah yang mengerti karena ia sendiri pernah berjalan dalam kondisi manusia. Ia tahu rasanya tidak dihargai, ia tahu rasanya difitnah, ia tahu rasanya ditinggalkan. Maka ketika kita datang kepadanya, kita tidak datang kepada Allah yang jauh dan dingin, tetapi kepada Allah yang penuh empati, Allah yang penuh kedekatan, Allah yang telah merasakan hidup sebagai manusia. Maka melalui kelahiran Yesus juga kita belajar tentang kasih yang berkorban. Natal adalah bukti bahwa kasih sejati bukan hanya kata-kata. Allah tidak hanya mengasihi lewat ucapan, tetapi melalui tindakan nyata. Ia turun dan hadir. Kasihnya mengambil inisiatif pertama. Ia datang ketika manusia tidak bisa datang kepadanya, dan ia mengajarkan kita bahwa mengasihi seringkali berarti berani keluar dari zona nyaman, berani mendekati mereka yang membutuhkan, berani peduli ketika orang lain menjauh, dan berani memberi bahkan ketika tidak dilihat. Kasih yang merayakan Natal bukanlah kasih yang hanya diucapkan, tetapi kasih yang diwujudkan. Saudara, kelahiran Yesus juga mengajarkan kerendahan hati. Tuhan atas alam semesta memilih lahir dalam keadaan yang hina. Artinya tidak ada tempat bagi kesombongan dalam hidup orang percaya. Kemuliaan sejati tidak diukur dari posisi, jabatan, kekayaan, ataupun popularitas, tetapi dari kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah. Dalam Natal kita melihat bahwa jalan Allah adalah jalan yang merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Dan melalui Natal kita diingatkan bahwa terang selalu mengalahkan kegelapan. Dunia kita penuh dengan kegelapan, konflik, ketidakpastian, kecemasan, kekerasan, dan dosa. Tetapi kehadiran Yesus adalah bukti bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat bagi terang Allah. Kelahirannya adalah penyataan bahwa harapan masih ada. Bahkan dalam saat-saat paling gelap, terang itu tetap bersinar. Saudara-saudara yang terkasih, kiranya perayaan Natal bukan hanya menjadi momen, tetapi menjadi pengalaman rohani yang memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi dengan syukur, iman, dan kerinduan untuk hidup semakin serupa dengan Kristus yang telah lahir bagi kita. Selamat merayakan Natal. Tuhan Yesus memberkati.